Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Sauri Nasution. Tema yang akan kita bahas kali ini adalah tentang tragedi G30S PKI. Tragedi Gerakan 30 September atau yang kita kenal dengan G30S PKI adalah upaya kudeta oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang terjadi pada malam 30 September hingga awal 1 Oktober 1965 yang mengakibatkan penculikan dan pembunuhan 6 Jenderal TNI Angkatan Darat serta 1 perwira pertama. Gerakan ini dipimpin oleh Letkol Untung dan bertujuan menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno untuk mendirikan negara komunis. Peristiwa ini menimbulkan krisis politik dan ekonomi serta menjadi luka mendalam dalam sejarah Indonesia. Namun perlu diketahui bahwa ada dua narasi berbeda dalam memandang tragedi tersebut. Yang pertama, narasi dari pemerintah yang diklaim sebagai narasi resmi. Narasi resmi pemerintah Indonesia tentang G30S PKI yang diperkuat pada masa Orde Baru adalah bahwa PKI sebagai dalang tunggal dari gerakan tersebut yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno dan menggantinya dengan sistem komunis. Gerakan ini digambarkan sangat kejam, melibatkan penculikan dan pembunuhan brutal para perwira tinggi Angkatan Darat di Lubang Buaya, dan dianggap sebagai ancaman terhadap Pancasila dan persatuan bangsa. Kemudian narasi kedua, yaitu narasi versi sejarawan Indonesia yang menekankan adanya perbedaan pandangan dan perdebatan, terutama soal peran Soekarno dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Sebagai sejarawan juga menyoroti dampak kemanusiaan seperti penyiksaan dan pembunuhan massal yang terjadi pasca peristiwa, serta mengubah peta politik Indonesia secara drastis yang ditandai dengan naiknya Soeharto. Gerakan G30S PKI ini masih menimbulkan perdebatan yang menarik perhatian para sejarawan Indonesia maupun internasional, seperti Asfi Warman Adam, peneliti utama di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, yang sekarang menjadi BRIN. Asfi secara konsisten mengkritik pemaksaan narasi tunggal G30S PKI oleh pemerintah dan mengusulkan rekonsiliasi nasional serta penulisan ulang sejarah yang lebih objektif. Yang kedua ada Boni Triana. Sejarawan ini mempertanyakan relevansi pemutaran film G30S PKI secara serentak dan menekankan bahwa film tersebut tidak bisa menjadi rujukan sejarah yang akurat karena banyak fakta keliru di dalamnya. Yang ketiga ada Anhar Gonggong. Sejarawan senior ini juga menyoroti perlunya penjelasan lebih lanjut jika ada upaya merevisi atau membuat film G30S PKI versi baru, menunjukkan kerumitan peristiwa yang tidak bisa diwakili oleh satu film saja. Kemudian ada Benedict Anderson, Indonesianis dan sejarawan dari Universitas Cornell, Amerika Serikat. Adalah salah satu tokoh awal yang meragukan keterlibatan PKI sebagai dalang tunggal. Tulisannya yang dikenal sebagai Cornell Paper menyajikan analisis alternatif bahwa gerakan tersebut lebih merupakan konflik internal Angkatan Darat. Dan yang terakhir ada Gusti Asnan, sejarawan dari Universitas Andalas, menyatakan bahwa semakin banyak orang, termasuk generasi muda, yang meragukan kebenaran mutlak dari film G30S PKI versi Orde Baru. Kesimpulannya, sampai saat ini masih banyak sejarawan yang menganggap bahwa historiografi Orde Baru disusun berdasarkan dokumen palsu, kesaksian palsu, hingga kredibilitas rusak dan cacat metodologis. Sebab kondisi sejarawan di era Orde Baru sangat terbatas dan dipengaruhi oleh kontrol ketat pemerintah, terutama karena sejarah digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Penulisan sejarah cenderung harus sesuai dengan ideologi rezim, menonjolkan peran militer, menstigmatisasi lawan politik seperti PKI, dan terkadang mendistorsi fakta untuk membenarkan kekuasaan Soeharto. Mungkin sekian saja untuk kali ini teman-teman. Saya Safwan Sauri Nasution, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.